Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Apa kabar kalian semua Sobat Toku Lovers dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, dan tentunya punya kuota selalu. Avataro Sentai Don Brothers episode pertama akhirnya telah tayang perdana di TV Asahi hari Minggu kemarin tanggal 6 Maret 2022. Yakin kalian semua sudah menonton episode pertama dari Don Brothers ini. Hari Senin kemarin, A telah membuat sebuah polling pemilihan mengenai apakah AA harus membahas Don Brothers ini sampai tuntas atau tidak. Dan hasil polling yang sudah A terima berjumlah 1000 suara menyatakan bahwa 90% dari kalian setuju alias gaskeun ya untuk A membahas Don Brothers ini sampai tamat. Bisa dibilang berarti akan ada 2 kewajiban video setiap minggunya yang harus AA laksanakan. Kewajiban video pembahasan dari episode Revised serta kewajiban video pembahasan dari episode Don Brothers. Dan perlu A ingatkan bahwa setiap episode pembahasan Don Brothers itu A tidak akan membahasnya terlalu detail di episode selanjutnya. Tidak seperti Kamen Rider Revised yang sudah jelas bahwa Revised itu memiliki cerita dan juga konsep yang sangatlah enak untuk dibahas. AA akan membahas setiap episode dari Don Brothers itu secara singkat, padat, dan juga jelas. Yang penting pembahasan dari A bisa tersampaikan dengan baik bagi kalian semua. Video ini akan sangat panjang sekali, jadi bersiaplah untuk telinga dan pikiran kalian menyaksikan video pembahasan A ini sampai selesai ya. Karena di video kali ini A akan memberikan opini atau first impression singkat mengenai episode pertama dari Don Brothers, serta tak lupa pembahasan dari episode pertama Don Brothers secara tuntas, sehingga kalian pun bisa paham dengan apa saja yang terjadi di episode pertama Don Brothers. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita bahas Avataro Sentai Don Brothers episode pertama yang berjudul Avataro. Episode pertama dari Don Brothers merupakan salah satu episode Super Sentai yang sejauh ini menurut A sangatlah fresh alias segar secara alur cerita dan lain sebagainya. Ketika menonton episode pertama ini, A merasakan hawa-hawa dari Kamen Rider itu bisa dirasakan di series Don Brothers. Sepertinya Don Brothers ini memang menerapkan sekali unsur-unsur atau konsep dari Kamen Rider yang diaplikasikan di Don Brothers. Dari segi penceritaan, meskipun A merasa bahwa fase atau alur yang disajikan itu terasa cepat sekali ya teman-teman, cepat sekali dari scene ke scene, tapi A sejauh ini bisa menikmati atau enjoy dengan apa yang disajikan oleh Don Brothers di episode pertamanya ini. Yang uniknya, di episode pertama Don Brothers, sudut pandang atau point of view itu dibawakan oleh pihak ketiga bisa dibilang, yaitu Oni Sister, aka Haruka Kido. Tentu ini menjadi sebuah gebrakan baru bisa dibilang, karena biasanya point of view sebuah Sentai itu selalu dibuka oleh penceritaan si leader Sentai itu sendiri alias si Ranger Merah. Tapi di sini tidak. Opening song dari Don Brothers menurut A sangatlah keren dan enak sekali untuk didengar dan disaksikan berulang dan berulang kali. Seperti yang A bilang bahwa opening dari Don Brothers akan memasukkan adegan tarian khas lagu mereka di opening sequence Don Brothers, sama seperti Zenkaiger. Membahas masalah konsep, seperti yang A bilang dan pernah teorikan bahwa konsep yang disajikan di Don Brothers itu sangatlah fresh dan keren untuk disajikan. Perpaduan elemen dunia virtual serta elemen budaya tradisional Jepang itu diracik dengan sangat baik. Mungkin elemen avatar atau dunia virtual lah yang menjadi daya tarik AA. Dan mungkin kalian semua untuk menonton Don Brothers. Intinya, A sangat menyukai sekali episode pertama dari Don Brothers. Penyajian konsep, alur, serta pengenalan setiap karakter di episode pertama itu dikemas dengan sangat baiklah. Don Brothers ditulis oleh Bapak Toshiki Inoue yang beliau telah menulis sebuah cerita Super Sentai yang sangatlah terbaik ya menurut A pribadi, yaitu Chojin Sentai Jetman. Membahas masalah Super Sentai, katanya ada desas-desus bahwa Avataro Sentai Don Brothers ini akan menjadi Super Sentai terakhir. Ini diungkapkan langsung
di sebuah wawancara yang dilakukan oleh media Jepang kepada pemeran Don Momotaro. Dia mengungkapkan bahwa ada kemungkinan Super Sentai yang mereka garap ini akan menjadi Super Sentai terakhir. Mungkin bisa menangkap maksud di sini itu apa. Jadi kemungkinan bila Don Brothers ini secara penayangan atau secara penjualan itu tidak memuaskan alias tidak ada peningkatan, pastinya ya Toei atau Bandai akan menstop atau mungkin lebih tepatnya menghiatuskan franchise Super Sentai yang sekarang sudah genap 46 tahun. Kita tentunya berharap sangat besar dan berdoa agar franchise Super Sentai tidak berhenti alias tidak hiatus. Apalagi kalau kita bisa perhatikan penulis dari Don Brothers ini itu ditulis oleh Bapak Toshiki Inoue yang bila kalian tahu, Toshiki Inoue bisa dibilang menjadi seorang penyelamat di kala Super Sentai itu akan hiatus atau berhenti di series Choujin Sentai Jetman. Tapi syukurnya, Choujin Sentai Jetman malah memberikan sebuah dampak yang sangat luar biasa besarnya kepada para penonton Jepang. Sehingga membuat Super Sentai itu masih bisa terus berjalan sampai detik ini. Jadi kita berharap sangat besar kepada Bapak Toshiki Inoue. Semoga saja berkat tulisan tangan jenius dia ini bisa membuat Don Brothers itu mendobrak atau menaikkan popularitas Super Sentai secara penayangan ataupun penjualan. Oni Sister menjadi sosok karakter yang sukses membawa alur cerita dari episode pertama Don Brothers. Narasi yang ia sampaikan dari pembukaan episode pertama ya sampai akhir episode pertama membuat kita para penonton semakin betah menyaksikan episode pertama Don Brothers. Tentunya point of view dari orang ketiga yang di sini adalah Oni Sister menjadi sebuah keunikan sendiri di episode pertama Don Brothers. Oni Sister diceritakan memiliki latar serta background yang sangatlah menarik. Dia bisa dibilang merupakan seorang anak sekolah SMA yang senang menciptakan sebuah manga ya, manga atau komik yang ternyata manga yang dia ciptakan oleh Haruka Kito ini bisa dibilang mendapatkan berbagai macam penghargaan. Tapi sayangnya di episode 1 Haruka Kito harus mendapatkan sebuah masalah baru mengenai manganya sendiri yang katanya dituduh plagiat atau menyontek karya manga ciptaan orang lain. Sedikit menyayangkan bisa dibilang terhadap penceritaan Haruka Kito sebagai mangaka yang dihujat atau dilecehkan oleh teman-temannya. Feel dia ketika gagal menjadi seorang mangaka itu kuranglah berasa atau kurang digali karakternya. Bisa mewajarkan karena lagi-lagi ini mengenai masalah durasi yang sangatlah mepet sekali. Kita bisa lihat di episode pertama ini tanpa basa-basi Bapak Toshiki Inoue memberikan sebuah latar cerita kehidupan yang sangatlah menyedihkan atau tragis bisa dibilang bagi karakter Oni Sister. Toshiki Inoue sepertinya memang sengaja ingin membuat para member Don Brothers ini memiliki permasalahan pribadinya masing-masing. Dan ini menurut sangatlah tepat dan bagus sekali. Mungkin karena ya para member Don Brothers ini bisa dibilang merupakan manusia biasa atau manusia normal, kecuali Don Momotaro aka Momoitaro. Jadi kita akan melihat bahwa para member Don Brothers ini di samping mereka adalah seorang pahlawan, di samping itu juga mereka adalah seorang manusia biasa yang punya segudang permasalahan yang sedang mereka hadapi di kehidupan aslinya masing-masing. Oni Sister tidak sengaja bertemu dengan ayah angkat dari Momoitaro yaitu Momoijin di tempat yang sangatlah misterius. Dia di sini disuruh untuk mencari Momoitaro dan bersumpah bahwa Oni Sister Eke Haruka akan menjadi pelayan bagi Don Momotaro. Kita juga bisa melihat bahwa Oni Sister ini itu akan terus ya mencari keberadaan sosok si Momoitaro yang kata si Momoijin ya, Momoitaro lah yang bisa menyelamatkan kehidupan atau permasalahan si Haruka. Bisa dibilang dengan adanya misi yang diterima oleh Oni Sister, ini juga menjadi sebuah ajang bagi Oni Sister untuk mengumpulkan para member Don Brothers lainnya. Oni Sister menjadi karakter yang bisa dibilang memiliki impact yang sangatlah besar di awal-awal cerita Don Brothers ini berjalan. Mencari Momoitaro dan mungkin sekaligus mencari member Don Brothers lainnya. Tentunya ini menjadi alur yang sangatlah menarik.
akan ada berapa episode yang harus dilalui oleh member Don Brothers agar mereka berlima ini itu bisa bergabung satu sama lainnya menjadi tim Avataro Sentai Don Brothers. Patut kita tunggu. Don Momotaro aka Momoitaro, salah satu leader atau pemimpin dari Don Brothers yang bisa dibilang sukses mencuri perhatian A di episode pertama ini. Momoitaro memiliki sebuah latar cerita masa lalu yang memang sama persis mengambil dari cerita rakyat aslinya sendiri, yaitu mengenai seorang warga atau pria yang di sini adalah Momoijin yang mengadopsi seorang bayi yaitu Momoitaro yang tiba-tiba datang dari entah berantah untuk akhirnya bisa diadopsi atau dibesarkan oleh Momoijin. Momoitaro memiliki sebuah pekerjaan sebagai tukang antar paket ya, paket paket Gojek atau mungkin Grab ya. Karakter Momoitaro dibuat menjadi karakter yang sangatlah positif vibe gitu ya, sangat positif, riang gitu ya di episode pertama ini. Apalagi bila notice, Momoitaro ternyata memiliki sebuah kemampuan yang masih belum diketahui. Kemampuan yang dia miliki itu apa? Kemampuannya dia di sini yaitu dia ini bisa merubah mood atau perasaan seseorang yang ia temui, yang tadinya perasaan orang tersebut sangatlah kacau. Itu bisa dirubah oleh Momoitaro menjadi happy atau senang kembali. Atau lebih singkatnya, Momoitaro merupakan seorang manusia yang membawa kebahagiaan bagi orang lain. Sepertinya dengan kemampuannya ini seperti yang dibilang Momoijin. Bila dengan kemampuan yang dimiliki oleh Momoitaro, itu akan bisa berguna bagi Haruka Kito. Momoitaro bisa merubah hidup Haruka Kito yang tadinya suram menjadi happy kembali. Kita bisa menyimpulkan di sini bahwa Momoitaro bukanlah manusia biasa. Sebenarnya hal ini juga bisa kita lihat di cuplikan opening song dari Don Brothers yang memperlihatkan scene Momoitaro nampak sangatlah asli atau real ketika dia sedang menari bersama teman-teman lainnya. Berbeda dengan 4 kawan lainnya yang diperlihatkan bahwa mereka ini itu tidaklah nyata alias hanyalah tempelan latar belakang. Ketika Momoitaro ini berubah menjadi Don Momotaro, kita bisa melihat Don Momotaro sifat serta karakter dia yang sangatlah santai ketika menjadi manusia biasa itu mendadak menjadi karakter yang sangatlah energik, heboh, teriak-teriak ya, tapi unik ya menurut A. Meskipun memang sekilas A terganggu dengan teriakannya, tapi ya tidak apa-apa. Karena si Don Momotaro ini benar-benar memiliki karakter yang sangatlah unik. Apalagi yang paling lucu ketika Don Momotaro ini dia arak-arak gitu ya. Seperti arak-arakan singa layaknya anak kecil yang habis disunat gitu. Kalau di Indonesia ya. Kita bisa melihat bahwa unsur tradisional Jepang di sini itu sangatlah kental diperlihatkan ketika Don Momotaro ini mengenalkan dirinya kepada musuh-musuhnya. Selain ada Momoitaro, Haruka Kito, ada pula Kijino, aka Kiji Brother. Kita diperlihatkan dengan Henshin Sequence atau Avatar Change dari Kijino sebagai Kiji Brother. Membahas masalah Henshin Sequence. Menurut AA, Henshin Sequence dari Don Brothers itu sangatlah keren ya dan simpel menurut AA ya. Nuansa virtual avatar itu benar-benar sangat terasa di sini. Bila teman-teman perhatikan, gear yang keluar dari pintu kemana saja ya. Sebagai media bagi para Don Brothers Avatar Change, pengaplikasiannya ini itu sama halnya dengan Henshin Sequence dari Kamen Rider Gaim. Ketika para pemeran Gaim ingin berubah menjadi Kamen Rider atau Armor Rider dengan menggunakan media armor berbentuk buah-buahan yang tiba-tiba muncul dari dimensi hutan Helheim. Membahas masalah Avatar Change, Don Momotaro ternyata di episode pertama ini langsung menggunakan Avatar Gear Zenkaiger untuk bisa merubah dirinya menjadi Zenkaiser. Dan bisa kita simpulkan, hanya satu orang saja yang bisa berubah menjadi Super Sentai pendahulu, mengikuti siapa yang menggunakan Avatar Gear Super Sentai terdahulu. Jadi konsepnya bukan satu gear untuk semua member, melainkan satu gear untuk masing-masing member. Sekarang kita akan membahas mengenai konsep dari Don Brothers yang sangatlah unik dan keren, yaitu mengenai dunia virtual. Seperti dugaan AA dan teori A di video sebelumnya, Don Brothers akan memiliki sebuah tema dunia virtual reality. Kacamata yang digunakan oleh para member Don Brothers itu ternyata berfungsi untuk melihat dunia virtual reality yang hanya bisa dilihat oleh kacamata yang diciptakan sepertinya oleh Momoijin.
Terus terang, pengaplikasian dunia virtual di Don Brothers ini benar-benar sangat keren pengaplikasiannya. Apalagi bila teman-teman tahu di dunia virtual ini ada beberapa spot atau benda yang bisa digunakan oleh para member Don Brothers. Seperti misalnya ada pintu kemana saja layaknya Doraemon, terus ada juga trampolin untuk melompat tinggi dan juga jembatan virtual. Elemen-elemen ini sangat membantu para member Don Brothers ketika bertarung melawan musuh-musuhnya. Seperti contoh di adegan bertarung atau finisher dari Don Momotaro versus Kishiryuki. Dunia virtual atau konsep virtual dari Don Brothers sepertinya mengambil referensi dari film Free Guy. Kacamata Don Brothers juga bisa digunakan untuk melihat musuh-musuh, atau sebutannya di sini adalah Anoni, yang ternyata para Anoni itu hanya bisa dilihat dan dirasakan oleh kacamata khusus yang digunakan oleh member Don Brothers. Konsep dari Anoni yang hanya bisa dilihat lewat kacamata khusus Don Brothers. Sepertinya konsep ini mengambil referensi konsep dari film Day Life. Bisa menangkap bahwa di dunia Don Brothers, para Anoni itu telah hidup berdampingan bersama manusia sangat lama sekali. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana ceritanya dunia manusia di Don Brothers itu bisa bergabung dengan dunia virtual yang hanya bisa dilihat oleh kacamata-kacamata Don Brothers atau oleh musuh-musuh Don Brothers. Entah kenapa jadi teringat dengan Zenkaiger, yang dimana di episode pertama, dunia asli Zenkaiger yaitu Kaito itu bergabung dengan dunia Kikaitopia yang adalah para member Kikainoid. Apakah kasus ini terjadi juga di Don Brothers? Jadi, dunia manusia serta dunia virtual yang tadinya terpisah itu bersatu menjadi satu di dunia Don Brothers. Ini tentunya masih menjadi sebuah misteri dan patut kita tunggu jawabannya. Yang paling mencuri perhatian di episode pertama ini ketika ada sebuah pertarungan terjadi di sebuah tempat atau wilayah, para member Don Brothers ini itu otomatis akan berubah dengan secara paksa, serta akan langsung dikirim atau ditransfer ke tempat para monster sedang mengacaukan situasi tersebut. Seperti di sini ada Haruka yang secara paksa berubah atau avatar change tanpa keinginan dia sendiri dan langsung dikirim ke sebuah TKP. Serta Kijino yang tiba-tiba saja muncul ke tempat TKP tanpa sepengetahuan dia sendiri. Uniknya lagi, ketika para member Don Brothers ini telah selesai melaksanakan pertarungan melawan Anoni serta Hitotsuki, para member Don Brothers akan otomatis menghilang. Dan setelah itu mereka ini akan kembali ke tempat asal mereka masing-masing yang menjadi tempat asal mereka ini dikirim ke tempat pertarungan TKP. Ini sangatlah keren. Karena seperti yang bilang bahwa para member Don Brothers ini tidak akan mengenali siapa user atau pengguna di balik member Don Brothers satu sama lainnya. Bila seperti ini konsepnya, teman-teman. Konsep ini membuat Don Brothers akan bisa menciptakan sebuah alur drama pengenalan antar para membernya sendiri dengan sangat tidak biasa. Konsep villain dari Don Brothers. Elemen ini tak luput menarik perhatian di episode pertama Don Brothers. Konsep penerapan villain mingguan Don Brothers ini benar-benar dibuat secara berbeda sekali. Hitotsuki, sebuah nama sebutan bagi para monster-monster mingguan di Don Brothers. Hitotsuki ini merupakan sebuah avatar yang terlahir dari keinginan atau ego setiap manusia. Hitotsuki itu dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama yaitu ada Hitotsuki standar atau disebut dengan Hitotsuki tipe pertama. Hitotsuki ini terlahir dari orang-orang yang secara alami bisa melahirkan avatarnya sendiri. Dan satu lagi Hitotsuki tipe kedua, yang dimana Hitotsuki tipe ini tercipta secara paksa oleh para Noto alias para villain-villain utama di Don Brothers. Seperti contohnya di sini ada Sonoi, salah satu jenderal Noto yang secara paksa merubah atau melahirkan avatar dari seorang pemain tenis dengan menggabungkan elemen Hitotsuki dengan campuran Zenkaiger bermotif Super Sentai, sehingga menghasilkan Hitotsuki tipe kedua yang bermotif Super Sentai pendahulu, yaitu Kishiryuki. Kishiryuki mengambil motif dari Super Sentai Kishiryu Sentai Ryu Soldier. Pengambilan nama-nama dari Hitotsuki tipe kedua ini sepertinya sangatlah mudah untuk dibuat. Hitotsuki tipe kedua hanya mengambil nama dari penyebutan kalimat awal dari sebuah nama Super Sentai.
Misalkan Kishiryu Sentai Ryu Soldier, kalimat Kishiryu atau kalimat depan sebuah Sentai itu diambil dan ditambahkan ki ya, huruf ki di belakangnya, hingga terlahirlah Kishiryuki. Ini juga berlaku kepada another Sentai lainnya, seperti ada Resaki yang mengambil nama dari Resa Sentai Tokyuger dan lain sebagainya. Untuk mengalahkan musuh atau Hitotsuki ini itu tidaklah segampang yang dikira. Karena bila Hitotsuki ini itu dikalahkan oleh kelompok Noto, yaitu Sonoi, Sononi, atau Sonoza, para user Hitotsuki ini dipastikan akan musnah atau lenyap. Seperti di sini ada salah satu Hitotsuki, teman dari Haruka Kito, yaitu Yopi, itu lenyap alias mungkin ya mati teman-teman akibat jurus pamungkas dari Sonoi. Baru episode pertama sudah ada korban jiwa seperti ini. Dan korban jiwa ini adalah teman dekat dari Oni Sister, aka Haruka Kito. Gila banget ya menurut A. Haruka Kito di episode pertama sudah diberikan berbagai macam realita-realita pahit mengenai kehidupan dia, serta kepergian sahabatnya sendiri. Ini menurut A kelam banget. Lanjut lagi, bila Hitotsuki ini itu dikalahkan oleh Don Brothers, para Hitotsuki ini itu bisa kembali menjadi manusia normal seperti semula. Bisa dibilang Sonoi bisa menjadi ancaman yang luar biasa gawatnya bagi Don Brothers. Bila Sonoi sudah bertindak semaunya seperti ini, bisa saja para manusia yang sudah berubah menjadi Hitotsuni itu akan mati atau lenyap di tangan Sonoi atau member Noto lainnya. Membahas masalah Noto, salah satu organisasi yang diketuai oleh Sonoi. Di episode pertama ini baru Jenderal Noto saja yang diperkenalkan, yaitu Sonoi. A juga tahu kita semua bisa merasakan vibe ya Kamen Rider atau nuansa Kamen Rider ketika Sonoi ini beraksi. Sonoi merupakan karakter yang sangatlah unik. Selain menjadi musuh utama bagi Don Brothers, Sonoi ini ternyata bisa juga disebut sebagai anti-hero. Karena dia ini kerap kali menolong orang-orang yang sedang dalam bahaya amukan Hitotsuki. Karakter Sonoi bisa menjadi sebuah daya tarik bagi Haruka Kito. Karena Haruka Kito itu kepincut atau merasa tertarik dengan sosok si Sonoi ini. Jelas dengan adanya hal ini, kita sepertinya akan diperlihatkan dengan drama atau alur cerita antara Haruka serta Sonoi. Apakah akan ada bumbu asmara yang terjadi antara Haruka Kito serta Sonoi ini? Atau akan seperti apa eksekusi drama yang terjadi antara mereka berdua ini? Patut kita tunggu. Tema permasalahan alur yang terjadi di episode pertama ini mengangkat tema masalah perseteruan anak-anak tenis meja. Bila kalian tahu, pertandingan atau olahraga tenis meja sendiri merupakan salah satu olahraga yang paling digemari oleh para member Ryu Soldier. Jadi bisa dibilang episode kali ini merupakan episode tribute atau callback terhadap series Ryu Soldier. Ternyata Don Brothers itu masih mengangkat konsep pertarungan mecha raksasa. Tapi yang merasakan pertarungan mecha raksasa dari Don Brothers ini itu dikemas dengan cara yang berbeda sekali. Tidak seperti biasanya. Ketika Kishiryuki hancur atau kalah, akan ada semacam dunia virtual yang terlahir dan terbang ke udara yang dimana tempat ini menjadi tempat pertarungan mecha antara Don Zenkai-O melawan Kishiryuki. Kishiryuki merupakan sebuah perwujudan raksasa dari Hitotsuki tipe kedua, yaitu Kishiryuki. Yang kerennya lagi menurut AA, ketika Hitotsuni Kishiryuki menjadi Kishiryuki, bentuk monster dari Kishiryuki itu berubah menyesuaikan dengan desain serta bentuk dari mecha Kishiryu-O milik Ryu Soldier. Pertarungan mecha yang dibuat dalam CGI menurut A sangatlah keren, terlebih CGI animasi yang diciptakan di sini. Itu sangatlah rapi dan bagus. A juga yakin ketika kalian melihat pertarungan ini, kalian langsung teringat dengan pertarungan robot Gridman. Zen Kaiser Black aka Kaito versi dunia Don Brothers itu secara mengejutkan muncul di medan pertarungan. Di sini Zen Kaiser Black tanpa basa-basi langsung mensummon atau memanggil mecha Juran Tyranno sehingga bisa membuat Gatai dengan Enya Rideon menjadi Don Zenkai-O. Ada yang janggal di sini ketika Juran Tyranno ini disummon oleh Zen Kaiser Black. Tidak ada sama sekali sebuah percakapan atau kalimat atau reaksi yang dikeluarkan oleh si Juran ini. Ada kemungkinan sepertinya Juran atau yang lainnya ini yang disummon oleh Kaito merupakan Juran versi berbeda atau versi lain.
Atau memang Juran di sini adalah Juran yang kita kenal di Zenkaiger? Atau bagaimana ini? Ini masih menjadi sebuah misteri. Zenkaiser Black yang mengumpulkan Zenkai Gear hasil dari Hitotsuki yang sudah dikalahkan oleh Dawn Brothers. Ini pun masih menjadi misteri. Untuk apa Zenkaiser Black mengumpulkan Sentai Gear yang berada di dunia Dawn Brothers? Apakah dia memiliki sebuah tujuan di sini? Dan yang masih menjadi misteri dan teka-teki, tentunya apakah Zenkaiser Black ini adalah si Kami-sama yang kita kenal di Zenkaiger? Atau Zenkaiser Black Eke Kaito ini merupakan Kaito yang kita kenal di Zenkaiger? Nah, serta yang terakhir, bila cermati, sepertinya Don Momotaro serta Zenkaiser Black itu sepertinya telah kenal lama atau akrab satu sama lain. Karena ketika penggabungan mecha Don Zenkai-O, Don Momotaro serasa tidak ragu, alias seperti sudah terbiasa menggabungkan mecha Enya Rideon dengan mecha Juran milik Zenkaiser. Sangat curiga bahwa Don Momotaro ini sudah kenal atau akrab sepertinya dengan Zenkaiser Black. Baiklah, jadi itulah teman-teman pembahasan serta first impression mengenai episode pertama dari Avatar Sentai Dawn Brothers. Mohon maaf ya bila pembahasan episode pertama ini itu sangatlah panjang sekali ya. Karena di sini ingin langsung mengutarakan dan menjelaskan berbagai macam hal-hal apa saja yang terjadi di series Dawn Brothers secara lengkap ya. Mulai dari para karakter, cerita, musuh, hingga pertarungan mekanya sendiri. Biar di pembahasan episode selanjutnya, tidak akan membahas lagi mengenai konsep ini, itu, dan lain sebagainya di Dawn Brothers. Jadi bila teman-teman yang belum paham mengenai ini itu ya, silakan untuk nonton kembali pembahasan episode pertama dari Dawn Brothers ini. Sekali lagi, ingin mengatakan bahwa Dawn Brothers menjadi sebuah serial Super Sentai yang sangatlah asik sepertinya ya untuk diikuti. Terlebih Dawn Brothers ini mengangkat tema virtual avatar dan lain sebagainya. Permasalahan serta cerita yang diusung di Dawn Brothers pastinya akan sangatlah beda dari Sentai sebelumnya. Kita berharap semoga Dawn Brothers ini memiliki alur cerita yang sangatlah kompleks, kelam ala-ala Toshiki Inoue seperti biasanya. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton pembahasan video ini dari awal sampai akhir. Bila kalian punya tambahan, saran, atau apapun yang terlewatkan oleh AA, ya silahkan tambahkan saja di kolom komentar di bawah. Baiklah, mungkin itu saja teman-teman pembahasan video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau begitu, AA pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.